Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika dengan menggunakan dana otonomi khusus tahun 2023 menggelar pelatihan sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja orang asli Papua dan lahir besar Timika di Kabupaten Mimika yang dibuka PJ Sekda Mimika Petrus Yumte bersama Ketua dan Sekretaris Komisi C DPRD Mimika Aloysius Pairong dan Saleh Al-Hamid serta Kadisnaker Trans Mimika Paulus Yanengga dengan penabuhan TIFA pada 15 Juli 2023. Pelatihan akan diikuti 200 orang pencakar pemuda-pemudi orang asli Papua dan lahir besar Timika yang dibagi dalam 6 kelas pelatihan, yaitu pelatihan salon, barbershop atau pangkas rambut, operator alat berat, pertukangan, welder atau pengelasan, dan mekanik alat berat yang langsung dibimbing profesional di bidang masing-masing oleh instruktur dari Joel I.O., Ovi Salon, Honai Salon, Kapitan Barbershop, Timika Barbershop, LPK Somatua Training Center, dan LPK Akademi Papua. Ini adalah salah satu implementasi dari perda yang kita sudah buat, yaitu perlindungan tenaga kerja lokal. Jadi kita sudah lakukan studi banding, ya. Kemudian kita ajak Dinas Tenaga Kerja. Kemudian hari ini telah dilakukan pembukaan untuk sertifikasi. Jadi tujuannya perlindungan tenaga kerja itu bagaimana kita mendidik, menyiapkan anak-anak lokal supaya bisa bersaing di dunia kerja. Karena selama ini persoalan yang selalu muncul, kita diserbu oleh pencari kerja. Sementara anak-anak kita tidak bisa bersaing karena minimnya kompetensi yang dimiliki. Oleh sebab itu di dalam perda itu bagaimana kita bersaing dengan pencari kerja dari luar harus meningkatkan kompetensi. Ini kita sudah implementasikan perda yang kita sudah buat seperti itu. Dan puji Tuhan tadi Pak Sekda sudah berjanji untuk memberikan bantuan anggaran untuk bagaimana nanti ke depan kita akan membangun pusat pelatihan, apakah itu bentuk BLK atau nanti yang berupa pendidikan diploma seperti itu. Bagaimana saya sampaikan tadi, inilah komitmen pemerintah daerah. Pemerintah daerah artinya ada eksekutif dan legislatif. Bahwa terima kasih hari ini para dewan bisa hadir dan melihat langsung apa yang dibuat. Inilah bentuk kemitraan di mana bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu lahir dari dua lembaga ini, eksekutif, legislatif, itu satu. Yang kedua, bicara kesejahteraan itu tidak jatuh dari langit, tapi harus melalui satu ekosistem kerja yang komprehensif dari hulu sampai akhir. Sekarang dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja hari ini, kita berharap dia mengurai rantai kemiskinan, rantai ketidakadilan, segala macam supaya orang-orang adik-adik yang ada di sini, terutama orang asli Papua yang di sini, dua suku di sini dan kekerabatan, bisa mendapat akses lapangan kerja, mereka bisa buka lapangan kerja. Sebelum dia bisa itu dilatih dulu dia. Jadi dia terampil dulu, baru dia bisa mengunjungi akses untuk lapangan kerja, dia buka lapangan kerja. Jadi saya kira kegiatan hari ini luar biasa. Pemerintah punya komitmen pasti ada, namun bertahap dengan kondisi kebijakan daerah. Jadi kita akan terus mengawali program-program mereka ini. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya begini, ada di daerah-daerah tertentu, dari tukang sapu di hotel sampai manajer itu, komunitas-komunitas tertentu mereka bisa. Kenapa di sini kita tidak bisa? Kayak di hotel ini, di tempat-tempat. Mestinya di sini. Tapi untuk ke sana, orang-orang pelayan-pelayan ataupun prabu-prabu dilatih dulu skillnya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Di bidang pertanian, peternakan, dan segala macam. Jadi kita harap latihan ketenagakerjaan ini tidak hanya buat menjadi karyawan. Jadi ya idealnya seperti itu, tapi ya kalau mereka buka lapangan kerja, cukur rambut, buka restoran, bidang pertanian, bidang apa, ini yang harus kita holistik pengelolanya. Jadi apa yang kami lakukan hari ini, komitmen pemerintah pasti kita akan bertahap lakukan. Saya sampaikan sama Pak Kadis. Mudah-mudahan bisa di kebijakan anggaran di perubahan besok kami coba lihat berapa yang bisa kita support anggarannya untuk mereka punya usaha. Misalnya ada las, kok butuh apa di las? Alat-alatnya ini, modal kerjanya ini mulai sudah. Di siapa lagi? Di bidang apa lagi? Supaya warna Papua ini bisa kelihatan di kota besar ini. Dalam pertumbuhan ini jangan sampai orang Papua termarginalkan.
supaya dia tidak termarginalkan, dia skillnya harus dibentuk, karakternya harus dibangun. Kalau tidak, dia dengan keterbatasan dia akan termarginalkan dengan sendirinya. Orang lain masuk karena mereka punya keterampilan, punya skill. Disitulah peran pemerintah melindungi, mengayomi dengan kebijakan-kebijakan. Nah itu. Saya rasa program ini nanti kita akan kawal terus, termasuk jangka panjang tadi BLKA. Salah satu komitmen itu ya kita mau siapkan dengan BLKA ini ada supaya tadi bisa menyiapkan sumber daya manusia, tenaga kerja ini menjadi kelompok yang punya akses. Dalam pembukaan giat pelatihan sertifikasi kompetensi pencaker yang turut dihadiri sektor swasta tersebut, salah satu perusahaan kontraktor PT Freeport Indonesia milik orang asli Papua, yaitu PT Sinabuk Nemangkawi yang dipimpin Jackson Benal, menyatakan siap menampung para pencaker hasil pelatihan yang berkompetensi sesuai kebutuhan perusahaannya. Sebagai kontraktor lokal sekaligus pemilik hak wilayah di wilayah adat Amusa, saya berkomitmen merekrut peserta hasil yang umumnya dan Kamoro yang ikut pelatihan ini. Harapannya rekan-rekan kontraktor yang hadir juga merekrut hal yang sama untuk merekrut tentara tenis suka kuasir. Saat ini pun saya Jackson Benal menyampaikan keinginan agar kontraktor lokal khususnya Putra Hasili, Amume dan Kamoro dapat mengembangkan jenis usaha agar tidak hanya yang bersifat umum saja, misalnya cleaning service dan penanaman saja, tetapi juga yang lebih teknis, misalnya welder, mekanik dan operator alat untuk lebih mengangkat harkat dan martabat suku asli Amume dan Kamoro. Terima kasih. Saya bukan hanya untuk Amume Kamoro, tetapi semua suku yang ada di Amusa. Saya sampaikan kepada kita semua maupun pemerintah Freeport dan kontraktor ini, kita kerja bersama untuk bagaimana kehidupan kita punya masyarakat bisa ke depan. Mungkin terima kasih atas. Dalam kesempatan tersebut dikatakan Kepala Dinas Disnaker Trans Mimika Paulus Yanengga, giat tersebut merupakan satu dari berbagai upaya dalam pemberdayaan pemuda-pemudi di Mimika yang terus dikawal hingga mendapatkan pekerjaan. Selain itu, Disnaker Trans dalam upayanya juga sedang mendorong adanya Balai Latihan Kerja (BLK) di Mimika, serta peraturan daerah Perda tentang perlindungan tenaga kerja yang saat ini sedang dirumuskan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Mimika. Giat pelatihan sertifikasi telah dilakukan Disnaker Trans Mimika sejak tahun lalu hingga tahun ini, yang mendapatkan apresiasi dari Pemprov Papua, di mana diharapkan Disnaker Trans untuk tahun mendatang bisa digelar kembali dengan jumlah peserta yang lebih banyak di Kabupaten Mimika. Jumlah pesertanya 200, tahun lalu 100, tahun ini 200. Mereka ikut pelatihan selama 1 bulan. Ada yang sudah kayak macam welder, sudah ikut G3, jadi karena di perusahaan ini syaratnya harus G6. Jadi kali ini mereka ikut lanjutan jadi G6. Nah itu yang tadi Pak Benal, mereka sudah nanti sementara mereka pelatihan, mereka ikut dengan MOU supaya selesai dari pelatihan ini mereka bisa langsung naik kerja di atas, khusus untuk welder. Nah, itu seperti apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, dari sisi regulasi itu teman-teman DPR tadi sudah DPR lagi sedang siapkan itu. Terus dari sisi kebijakan seperti apa yang disampaikan Pak Sekda, dan kami dari dinas bagaimana mereka ini sesudah pelatihan terus jangan lagi mereka sertifikat yang mereka peroleh jangan lagi ini jadi dimakan rayap. Nah itu tugas kami dari dinas. Jadi setiap ada rekrutan tenaga terus kami koordinasi dengan mereka. Kami berharap terutama ini alat berat, welder, terus ini mekanik itu dalam setiap bulan
perusahaan membutuhkan itu jurusan-jurusan itu. Jadi dengan adanya sertifikat yang mereka ini peroleh, kami pemerintah daerah, dalam hal ini kami Dinas Tenaga Kerja punya kewajiban untuk pasarkan mereka di perusahaan. Kalau tahun lalu kelihatannya 80% itu terrekrut, cuma 20% itu karena nomor kontaknya ganti, jadi kami hubungi mereka lagi, posisi mereka di mana, keberadaan mereka di mana itu sampai sekarang tidak ini. Jadi kami berharap yang sekarang ini 200 orang ini, kalau bisa nomornya itu seperti apa yang kami sampaikan tadi, jangan diganti. Kalau ganti segera lapor ke kami di dinas. Jadi terutama ini etika kerja, sopan santun. Jangan sampai pemerintah kita yang kasih latihan baru kita tidak mengajarkan itu baik. Soal masalah yang dihadapi di dunia kerja itu ya hal sepele bisa jadi besar. Nah, selama ini yang terjadi di dalam kan begitu di perusahaan ini. Jadi kami berharap mereka ini kalau sudah punya sertifikat BNSP, mereka masuk kerja, kami bisa pantau mereka. Kalau mereka masuk baru ada masalah, pasti perusahaan juga akan telepon ke kita. Kami berharap sejak tahun ada. Kalau Pak Sekda sudah respon baik, kami berharap tahun depan bukan lagi 200, tapi kalau tahun depan naik jadi 500 lebih bagus. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, itu pada saat Freeport kalau perdanya sudah jadi, itu kami akan koordinasi dengan Freeport. Jadi tahun 2024 Freeport mau rekrut tenaga kerja, keahliannya di bidang apa, itu mereka laporkan ke pemerintah daerah, itu tahun 2023. Sebelum 2024 mereka rekrut. Jadi kami sudah siapkan, tenaga welder sekitar misalnya 50 orang. Kita siapkan alat berat berapa orang, ini berapa orang. Jadi begitu tahun 2024 Freeport rekrut dan perusahaan-perusahaan mau rekrut mereka, tenaganya kita sudah siap. Nah, selama ini kita tidak bisa salahkan Freeport, tidak bisa karena kita tidak siapkan SDM. Jadi selama ini orang datangkan dari luar, ya kita tidak bisa ini karena kita punya BLK tidak ada. Nah, untuk BLK sertifikatnya sudah sampai ada di Pak Wapres, Deputi Wapres. Akhir bulan ini nanti kami sebelum penetapan perubahan APBN kami diundang ke Jakarta untuk bicarakan itu. Itu anggaran dari dana otsus yang tadi kita sudah laporkan 4 miliar 800 itu. Tahun 2023. Tahun 2023. Tahun lalu 1 miliar lebih, tapi karena kami dianggap berhasil dari provinsi tambah karena mereka datang lihat di tempat pelatihan pada saat orang dari Bapeda provinsi ada, baru perusahaan datang minta langsung. Jadi bilang ini yang perlu kita tingkatkan supaya orang Papua sarjana selesai datang jangan jadi pengangguran. Kalau pengangguran ribut-ribut di jalan kita repot juga. Nah, jadi mereka itu yang teman-teman dari Bapeda provinsi tambahkan kami anggaran jadi 4 miliar. Kami berharap tahun depan nilainya selain OSUS mungkin ada dari APBD supaya jumlah pesertanya kami tadi saya bilang sama Pak Sekda, kalau bisa tahun depan mungkin sekitar 500-an. Terus dari 500-an itu yang skillnya bagus, kita magangkan di perusahaan-perusahaan di luar. Mungkin update pencakar Mimika sampai tahun ini? Sampai dengan bulan ini itu hampir 6.000 lebih, hampir 7.000. Sampai dengan bulan ini, belum sampai bulan Desember. Khusus OAP berapa? Khusus OAP sekitar 2.000-an lebih. Usianya rata-rata usia kerja. Iya, itu yang kita dorong. Perdanya ini, perda perlindungan ini kalau DPR bulan depan sudah disahkan, nah itu ini regulasi ininya bisa kita bisa koordinasi dengan teman-teman penyalur tenaga kerja, perusahaan-perusahaan yang ini supaya dengan adanya perda ini mari kita patuhi aturan-aturan yang ada dalam perda ini begitu. Pak, mungkin salah satu poinnya yang bisa dibuka sedikit. Ya salah satu perlindungan berarti ya melindungi jangan tenaga kerja dari luar boleh, tapi jangan datangkan misalnya tukang pel, tukang cuci piring. Nah, jadi ya hal-hal itulah yang diatur. Pak, perda itu apakah juga akan melindungi teman-teman yang lahir besar di Timika? Melindungi. Oh, itu juga iya, masuk. Melindungi. Jangan kan lahir besar di Timika, yang punya KTP Timika. Oh, itu juga. Iya, itu yang dilindungi. Jadi orang-orang yang kerja ini kan KTP-nya tidak ada di Timika. Jadi ketahuannya pada saat data pemilu untuk ini data pemilih ternyata
di Freeport itu, di atas itu ada sekitar 9.000 lebih, itu KTP-nya KTP luar. Dan ini KPU lagi sedang kerja itu, dari situ baru kita tahu. Jadi mereka datang langsung kerja di atas. Jadi kalau mereka mau cuti dari atas langsung berangkat. Jadi mereka tidak pernah di ini. Nah ini yang kita benahi. Ya karena kita menyadari karena tidak ada regulasi yang atur itu, bisa memberhentikan itu. Kapan regulasi ini kira-kira akan? Ini tadi kita diskusi dengan teman-teman DPR kalau bisa tahun ini, tapi tahun ini jadi tahun depan mereka sahkan. Iya. Jadi sementara kita masih koordinasi dengan teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM. Kita libatkan mereka supaya pada saat kita sahkan didorong ke sana untuk penomoran, jangan mereka tolak. Jadi kalau pada saat ini merancang, mereka juga kita libatkan, kita dorong ke sana, ya sudah mereka juga terlibat, jadi langsung dikasih nomor. Jadi jangan kerja dua kali, kita panggil mereka terlibat. Itu kita lagi sedang jalan. Tim Liputan Papua MCTV.